Indonesia, negara dengan 17.504 pulau, 34 provinsi, dan lebih dari 230 juta jiwa penduduk yang tersebar di seluruh Indonesia. Menjadi negara yang kaya akan hasil bumi, alam, dan budaya yang multikultural. Namun dengan jumlah penduduk yang sangat banyak bukan suatu hal yang mudah untuk mengatur ekonomi bangsa. SDM yang kurang menjadi suatu problematika yang harus dipecahkan. Dunia memang sudah berlari dengan sangat cepat. Namun dengan mata terbuka Indonesia masih menampilkan kemiskinan, kelaparan, dan kesenjangan. Fasilitas dari pemerintah selalu digencarkan, pembangunan selalu digerakkan untuk kemudahan bersama. Namun masih ada kontribusi yang tidak terlihat dari mereka si penunggang bebas yang menggunakan fasilitas. Urbanisasi, suatu anggapan untuk keluar dari kemiskinan. Perbedaan fasilitas pembangunan antara desa dan kota menjadi alasan menarik bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan yang layak di kota besar. Salah satunya Jakarta, menjadi kota impian untuk mengadu nasib memperbaiki ekonomi keluarga. Namun hal tersebut tinggallah harapan bagi masyarakat yang datang tanpa keahlian. Sehingga dampak dari hal tersebut adalah menjadi free rider di setiap fasilitas publik yang disediakan pemerintah Jakarta. Jembatan adalah fasilitas publik yang dibangun pemerintah sebagai penghubung jalan agar masyarakat lebih mudah dalam menyeberangi suatu tempat. Namun tanpa disangka, di bawah jembatan terdapat celah yang dijadikan suatu tempat tinggal. Tempat tinggal mereka yang kurang beruntung mengadu nasib di Jakarta. Biaya kontrak yang cukup mahal tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka dapatkan dalam bekerja. Sebagian besar pekerjaan mereka adalah memulung sampah. Baru 5 tahun. 5 tahun ya Pak? Kenapa Betul. memilih Pak? Ya, saya sih orang nggak punya. Ya, pekerjaan saya juga tukang sampah, ngambil sampah. Ya, di bawah ya buat istirahat tidur aja. Ya, jadi kalau kita ngontrak itu nggak mampu. Sekarang tuh kontrakan nggak ada yang murah, mahal-mahal semua. Jadi saya terpaksa, ya disinilah siang malam. Menurut Syaifuddin, sosiolog dari UNJ, mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di kolong jembatan belum bisa mengakses kontrakan untuk tempat tinggal yang lebih layak. Hal tersebut dikarenakan pendapatan yang kurang, sehingga perlu alternatif lain yang lebih murah dari pendapatan mereka. Sehingga mereka memilih kolong jembatan untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Walaupun penggusuran dan penertiban digerakkan pemerintah, namun masih banyak warga yang akhirnya memilih kembali tinggal di kolong jembatan. Namun, jembatan bukanlah lahan milik mereka. Jembatan adalah fasilitas publik yang disediakan pemerintah daerah, sehingga upaya pemerintah dalam menertibkan masyarakat yang tinggal di kolong jembatan selalu digerakkan. Salah satu upaya yang digerakkan adalah penggusuran. Dilansir dari net.news, masyarakat Jakarta tak layak tinggal di kolong jembatan. Pemerintah akan mengganti tempat tinggal mereka jika mereka mempunyai sertifikat. Upaya tersebut selain untuk penertiban juga untuk normalisasi sungai. Selain itu, pemerintah juga mendata bagi mereka yang mempunyai KTP DKI telah disediakan rusunawa.
sedangkan mereka yang tidak mempunyai KTP DKI akan dipulangkan ke daerah asal mereka. Indonesia adalah negara yang mempunyai penduduk sangat banyak. Pemerintah juga menyediakan fasilitas publik untuk menunjang kehidupan. Fasilitas publik adalah sarana prasarana pemerintah untuk masyarakat bersama, jalan raya, tempat ibadah, pelabuhan, alun-alun kota dan tempat wisata adalah contoh dari barang publik. Namun berbagai tindakan untuk merusak atau menggunakan fasilitas publik tanpa kontribusi sama sekali kerap kita jumpai. Free rider problem. Free rider merupakan orang yang tidak membayar kompensasi atau suatu yang dia konsumsi. Mereka hanya memanfaatkan barang yang dibayar oleh orang lain. Kolong jembatan adalah salah satu fasilitas publik yang justru dijadikan sebagai tempat tinggal atau rumah bagi mereka. Free rider dalam kasus ini adalah masyarakat yang tinggal di kolong jembatan. Mereka tidak ada kompensasi atau sertifikat untuk tinggal di kolong jembatan, padahal lahan tersebut bukanlah milik mereka, melainkan milik publik. Itu bukan lahan mereka, nggak peduli ya. Bayar listrik, bayar air begitu ya, tapi itu bukan peruntukannya bagi mereka. Ya dia pasti tidak punya sertifikat. Kalau dia punya sertifikat kami akan ganti. Warga yang tinggal di bantaran sungai atau kolong jembatan sebagian besar adalah warga pendatang. Lalu, apakah harus ada pembatasan urbanisasi? Tidak. Kebijakan pembatasan urbanisasi tidak wajib untuk ditegakkan, karena di setiap warga negara mempunyai hak untuk mencari penghidupan yang layak. Penggusuran juga merupakan suatu cara yang sia-sia. Mereka pada akhirnya, warga kolong tersebut akan kembali lagi ke kolong jembatan setelah mereka gusur. Menurut kami, yang bisa dilakukan adalah persiapan. Persiapan harus dilakukan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Selain itu, memberikan edukasi untuk mereka warga daerah sebelum datang ke Jakarta mengenai syarat prasyarat pekerjaan yang pemerintah daerah ciptakan. Memberikan pendidikan bagi mereka yang sudah terlanjur tinggal di kolong jembatan juga merupakan suatu hal yang penting, terutama bagi generasi muda yang terpaksa terlahir di kolong jembatan, agar nantinya mereka bisa mencari pekerjaan dengan skill yang mereka dapatkan, sehingga kaum yang tinggal di kolong jembatan dapat terentaskan. Menciptakan pekerjaan yang lebih luas di daerah atau pedesaan juga dapat mencegah adanya urbanisasi tanpa keahlian ke Jakarta dan berakhir tinggal di kolong jembatan. Dengan begitu, ekonomi tidak hanya akan terpusat di kota besar saja. Perekonomian akan merata di setiap daerah Indonesia. Dengan begitu, si penunggang bebas di setiap kolong jembatan ibu kota akan hilang dengan sendirinya. Kami dari kelompok 10 kelas A18 dengan topik Free Rider Problem. Dengan anggota kelompok kami, Diah Mauziah Rahmah, Irfan Maulana Nusal Tanjung, Adelia R.A. Sultan El Hakim, dan Robi Anando. Sekian dari kami.
Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf dan selamat belajar.